Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Di kesempatan kali ini kita masih membahas light novel Haikyuu ke-13 dengan judul awal mula wawancara eksklusif anggota generasi monster. Ya, sesuai pada judulnya, pembahasan di sini bercerita mengenai bagaimana ide wawancara ini dimulai oleh Akane Yamamoto. Bakal kami kupas tuntas secara detail di sini. Oh ya, sebagai pengingat kalian saja ya, cerita di light novel ini adalah cerita yang terjadi setelah pertarungan besar antara Blackjack Elves versus Widen Adlers. Dan sekarang tanpa basa-basi lagi, langsung aja kalian subscribe channel ini bagi yang belum. Setelah itu, mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Cerita ini bermula dari Akane yang kala itu sedang naik kereta Shinkansen untuk pulang ke Tokyo. Dia sedang duduk di pinggir jendela dan terlihat menatap keluar jendela menikmati pemandangannya. Tapi ternyata pikirannya nggak terfokus pada apa yang sedang dilihatnya. Pikirannya masih terngiang-ngiang dengan pertandingan yang baru saja ditontonnya di Kamai Arena Sendai, yaitu adalah pertandingan antara tim Musubi Blackjack Elves versus Widen Adlers. Dia masih kepikiran dengan pertandingan yang luar biasa tersebut. Atmosfer pertandingan yang dia tonton seakan-akan masih bisa dia rasakan sampai sekarang, dan itu membuat tubuhnya terasa begitu tegang sampai saat ini. Kayaknya dia ini terlalu antusias sih. Kemudian dia kini menghela nafas panjang dan berusaha menenangkan pikirannya. Tapi tiba-tiba dia keceplosan dan bilang kalau dirinya pasti bisa mewawancarai mereka semua. Ucapannya barusan ini tergolong begitu keras, sehingga cukup mengagetkan orang yang duduk tepat di sebelahnya. Dan tanpa diduga, orang di sebelahnya pun ternyata merespon ucapan Akane ini. Dia malah langsung bertanya mengenai siapa orang-orang yang ingin diwawancarai Akane di sini. Ya, orang yang duduk di sebelahnya ini ternyata adalah reporter senior dari perusahaan penerbit di mana Akane sedang magang. Kalau kalian asing dia ini siapa, coba kalian ingat-ingat di season 4 kemarin ya. Dia ini adalah reporter yang sempat mewawancarai Korai setelah Kamomedai bertanding. Nah, kalau yang baca manga, kalian juga bisa sadari kalau reporter ini juga sempat mewawancarai Korai setelah pertandingan Adlers lawan Blackjack Elves. Nama perempuan ini adalah Enaga Fumi. Kita kembali ke cerita ya sekarang. Ke momen Enaga yang bertanya pada Akane mengenai siapa yang hendak diwawancarai Akane di sini. Menanggapi pertanyaan dari seniornya ini, Akane mula-mulanya meminta maaf terlebih dahulu karena sudah mengejutkan seniornya. Dan dia bilang kalau nggak sengaja keceplosan berkata seperti itu. Di sisi lain, Enaga menyuruhnya untuk santai saja. Dia juga bilang kalau sekarang dia mau beristirahat sebentar. Enaga pun mengatakannya pada Akane sambil menutup laptop yang baru saja dipakainya untuk mengetik. Kemudian dia bertanya sekali lagi pada Akane mengenai siapa orang-orang yang ingin diwawancarainya ini. Dengan raut wajah yang antusias dan mata yang berbinar-binar, Akane menjawab secara tegas kalau dia ingin mewawancarai anggota generasi monster. Sambil mengepalkan kedua tangannya, dia bilang kalau keputusannya ini sudah mantap. Kemudian dia sedikit menjelaskan alasannya di sini kenapa dia memutuskan untuk melakukan wawancara pada pemain profesional di bidang olahraga voli ini. Alasannya ternyata karena dalam sejarah panjang olahraga voli Jepang sudah banyak melahirkan atlet dengan prestasi cemerlang yang sampai begitu melegenda. Dia pun merasa kalau tema yang diambilnya ini pasti bakal menarik para pembaca nantinya. Selain itu juga dia merasa kalau olahraga voli kini kian populer. Dirasa oleh Akane kalau olahraga ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, yaitu karena sekarang banyak atlet-atlet berbakat muncul dan pola permainan yang sangat variatif kian membuat olahraga ini menarik untuk ditonton. Hal-hal tersebutlah yang membuat olahraga ini jadi kian terkenal di dunia. Dia juga menambahkan kalau di masa sekarang saja sudah banyak bermunculan atlet-atlet yang begitu luar biasa dalam waktu yang bersamaan. Dia merasa beruntung lahir di era generasi monster ini berada. Karena itulah dia sudah bertekad untuk mengambil kesempatan yang begitu langka ini. Dia bakal mewawancarai mereka semua dan bakal berterima kasih sekali semisal mereka memberikannya kesempatan tersebut. Kemudian sekarang dalam perjalanan pulang ke Tokyo dengan kereta Shinkansen ini, Akane terus mengobrol dengan Enaga Fumi sepanjang waktu mengenai olahraga voli yang begitu diantusiasinya. Akane bercerita kalau semasa dia masih duduk di bangku SMA dulu, saat dia membicarakan voli dengan teman-teman sekelasnya, tanggapan dari teman-temannya tersebut selalu begitu dingin. Bagi Akane mereka terlihat tak tertarik sama sekali, tapi sekarang keadaan sudah berubah. Olahraga voli sudah kian populer. Orang-orang banyak yang kian tertarik dengan olahraga ini. Dia pun merasa bersyukur sekarang bisa berada di lingkungan dengan banyak orang yang menyukai olahraga yang disenanginya juga. Enaga yang jauh lebih senior dari Akane dengan tenang terus mendengarkan apa yang juniornya ini katakan. Secara pengalaman, Enaga sudah kenyang dengan kegiatan mewawancarai para atlet. Pengetahuannya dan keantusiasannya akan pembahasan seperti itu sudah dimilikinya sejak lama.
Enaga tapi dengan sabar terus mendengarkan Akane yang sedang mencurahkan segala isi hatinya ini. Baru setelah Akane berhenti bercerita, Enaga pun mulai mengajukan pertanyaan. Ya beginilah seorang senior yang baik itu. Meskipun dia sudah sangat berpengalaman, dia tapi tetap nggak sombong. Enaga tetap mau mendengarkan apa yang juniornya ceritakan tanpa menyelanya sedikit pun. Dia begitu menghargai Akane yang sedang begitu antusias dengan ide-ide briliannya. Kita kembali ke cerita ya. Kini setelah Akane berhenti berbicara, pertanyaan pun mulai dilontarkan oleh Enaga. Dia menanyakan bagaimana Akane bakal melakukan apa yang dia rencanakan tersebut. Apakah Akane bakal datang ke tiap pertandingan mereka atau bagaimana? Akane yang mendengarkan pertanyaan dari Enaga terdiam sebentar. Tapi dia terdiam bukan karena minder. Ternyata dia sedang menahan rasa antusiasnya yang begitu luar biasa. Lalu dia pun bilang kalau dirinya sudah bertekad bakal berbicara dengan semua anggota generasi monster secara personal nantinya. Di sini Akane menambahkan kalau dia ingin tahu bagaimana mereka dulunya dan bagaimana cerita mereka bisa menjadi sampai seperti saat ini. Dia juga bilang kalau dirinya sudah nggak sabar ingin mendengar cerita dari mereka secara langsung. Atlet-atlet yang ingin diwawancarai Akane adalah orang-orang yang sebenarnya sudah diamatinya semenjak lama. Atlet-atlet tersebut adalah orang yang berada dalam generasi monster. Tentunya dia sudah cukup familiar kan dengan orang-orang itu, dan kini dia pun bertekad melancarkan perburuan anggota generasi monster ini untuk mengungkap rahasia mereka. Enaga di sini kemudian menyaut dan bertanya pada Akane mengenai rencananya ini jadi semacam wawancara eksklusif tiap pemain atau bagaimana. Mendengar pertanyaan Enaga ini, Akane tiba-tiba mencubit alisnya sendiri. Kemudian dia malah bercerita kalau saat SMA dulu dia sempat menonton pertandingan turnamen nasional musim semi yang begitu melegenda, di mana saat itu para anggota generasi monster sudah berkumpul. Era yang dimaksud ini adalah saat Karasuno masih diisi Daichi dan kawan-kawan ya. Uniknya di turnamen nasional saat itu yang juara malah tim Ichibayashi yang nggak diperkuat oleh anggota generasi monster sama sekali. Kembali ke cerita ya, setelah bercerita mengenai masa lalunya, Akane pun menjawab pertanyaan dari Enaga barusan. Akane di sini bilang kalau yang dia inginkan bukan sekedar wawancara pada anggota generasi monster saja. Dia ingin mewawancarai teman Steam mereka dan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam perkembangan mereka sampai saat ini. Akane bilang kalau dia sudah bertekad untuk mewawancarai begitu banyak narasumber nantinya. Enaga memberikan komentarnya di sini. Dia bilang kalau hanya wawancara dengan atlet, kita bisa menaruhnya pada kolom kecil dalam majalah nanti. Tapi beda cerita kalau melakukan wawancara dengan begitu banyak orang. Kolom kecil nggak bakal bisa menampungnya. Dia memberikan saran pada Akane seperti itu, tapi pandangan Akane ternyata jauh melebihi itu. Dia dari awal nggak ingin pembahasan yang ia lakukan hanya ditaruh dalam kolom kecil suatu majalah olahraga. Dia ternyata sudah bertekad untuk menaruh hasil wawancaranya dalam sebuah buku. Ini udah kayak jadi semacam buku biografi aja ya nanti. Sebuah buku biografi tentang anggota generasi monster. Enaga yang mendengar hal ini memujinya kalau itu adalah impian yang begitu bagus, dan dia bilang kalau sangat mendukung Akane dalam hal ini. Akane tapi bilang kalau ada suatu masalah di sini. Dia memang ingin mewawancarai atlet dan orang-orang yang dekat dengan mereka, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya menjangkau orang sebanyak itu, mengingat dia sekarang hanya mahasiswa biasa yang sedang magang di perusahaan penerbit. Enaga tertawa mendengarkan perkataan Akane barusan. Ya gimana nggak tertawa? Di awal-awal Akane begitu antusias banget, tapi tiba-tiba sekarang dia jadi pesimis. Kemudian Enaga memberikannya saran. Dia bilang pada Akane agar bisa melakukan wawancara tersebut, dia harus meminta tolong pada seseorang yang sudah dikenalnya dengan cukup baik selama ini. Akane yang mendengar hal ini masih kebingungan. Jadi gini ya maksud dari Enaga Fumi itu. Akane kan dulunya berasal dari Nekoma. Kuro Tetsuro juga berasal dari Nekoma dulunya. Nah, Kuro sekarang bekerja di Asosiasi Bola Voli Jepang kan? Berarti Kuro bisa kan membantu Akane terhubung dengan para anggota generasi monster dan orang-orang terdekat mereka. Dan dari sinilah legenda wawancara anggota generasi monster itu dimulai. Sampai di sini aja ya cerita awal mula wawancara anggota generasi monster ini. Dan sesuai pada ending pembahasan ini, pada video berikutnya saya bakal bahas mengenai usaha Akane dalam menemui anggota generasi monster lewat bantuan Kuro Tetsuro. Sampai sini dulu ya, terima kasih sudah mau menonton, cek juga video kami yang lain, sampai jumpa lagi.